Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alin Maulana Putri dengan NIM 24050-325. Saat ini saya sedang mengerjakan tugas artikel dari mata kuliah literasi digital kemanusiaan, yang dimana kami membuat artikel mengenai tentang literasi digital kemanusiaan. Dan topik yang saya ambil adalah tentang jadi tentang mengubah wajah pendidikan, yaitu pengaruh AI sebagai media pembelajaran era digital. Mengapa saya mengambil judul ini? Karena topik ini tuh sangat-sangat relevan pada era masa digital sekarang, yang dimana AI itu sangat membantu kita dalam mengerjakan tugas, dalam belajar, dimana kita bisa bertanya ataupun kita bisa mempelajari sesuatu yang sulit, dan kita bisa memecahkan suatu hal tersebut menggunakan AI. Dan tentunya pasti ada beberapa pengaruh yang bakal terdampak di dalam kehidupan kita, dan saya mengambil metode penelitian ini dengan melihat beberapa postingan dan komentar yang ada di postingan tersebut. Saya mengambil 3 postingan. Pertama dari media akun sosial TikTok yang di-upload oleh Malaka Project, yang dimana isinya mengenai mahasiswa yang ketahuan memakai AI, ChatGPT untuk PR esainya. Di situ pembahasannya eksplisitnya intinya mengenai seorang pembicara yang dimana dibilang untuk dosen memberikan sebuah pertanyaan, memberikan kesempatan mahasiswa untuk bertanya kepada dia, karena mahasiswa sekarang tuh jika diberikan jawaban tentang menjelaskan ataupun bagaimana pasti menggunakan ChatGPT. Jadi dia berkata kalau misalkan bagaimana jika mahasiswa tuh dibuat bertanya aja kepada kita. Terus komentar yang ada tuh membuat kayak sebenarnya membuat pertanyaan pun yang nggak pernah ada yang baru, yang survive bagus itu bisa dari ChatGPT. Dan itu dari hasil analisisnya, yang dimana pendekatan ini kayak kita tahu nih sebenarnya pendekatan melalui proses bertanya dan menanya itu bisa dilihat dengan kayak kefokusan seorang mahasiswanya gitu dalam melihat dalam berinteraksi kepada dosennya, yang dimana ya tentunya HP ya bisa kita simpan untuk belajar lebih kayak intens dengan otak kita sendiri. Lalu tentu satu lagi dari pengguna, yang dimana dari penggunanya sebagai guru di saat kita belajar gitu. Jadi di sini postingannya kayak menunjukkan dia sedang belajar menggunakan guru AI, yang dimana guru AI tersebut kayak bisa ditanya, yang mana guru AI itu bisa menjawab pertanyaan kita, dan dia juga bisa berbicara kepada kita. Jadi ada rumornya juga kayak bisa saja AI ini menggantikan guru-guru yang ada gitu, karena tentu saja bisa menghemat uang, menghemat apalagi yang buat kita suka malu-malu sebagai pelajar untuk bertanya tuh bisa gitu kita belajar melalui guru AI tersebut. Tapi ya ada dampak positif dan negatifnya. Lalu juga ada postingan yang dimana dia mengepost tentang meme jadi kayak mahasiswa ataupun pelajar dia membuat esai yang bagus, dan guru tersebut tuh kayak respect dan kayak wah ini esai yang sangat keren gitu, itu dijadiin meme. Di situ tuh orang-orang sebenarnya juga kayak menentang gitu, seperti kayak sebenarnya tuh ada orang berpendapat dalam postingan tersebut kayak sebenarnya memakai AI itu tuh cuma hanya ya saat kita mepet gitu tugasnya. Sebenarnya saya juga yang termasuk seperti itu, dan saat ini saya juga memakai ChatGPT untuk proses artikel saya, tetapi ya tentu saja tidak full ChatGPT, tapi dibarengi dengan pemikiran saya dan lain-lainnya. Di sini juga ada yang bilang kalau ChatGPT itu sebagai pembodohan. Sebenarnya ada benarnya juga, dan
Ya, sebenarnya sesuai dengan penggunanya sih kalau ChatGPT tersebut seperti itu. Lalu berikut ada survei pengguna yang dimana survei pengguna di Indonesia menurut mm, menurut menurut TVRI News, di mana dia tuh menunjukkan bahwa 87% siswa itu menggunakan AI dalam mengerjakan tugasnya. Yang berarti sebenarnya ada dampak negatif dan positifnya, kayak pengaruh dalam positifnya ya lebih efisien dalam pengerjaan tugas dan tidak lewat deadline dan lainnya, tapi mungkin dalam dampak negatif tersebut dapat membuat mahasiswa tuh jadi ataupun pelajar tuh jadi malas kayak untuk berpikir, untuk menganalisis sebuah apa ya permasalahan yang ada dengan kritis tuh pasti sulit seperti itu. Jadi itu pembahasan yang saya bahas dalam kali ini, itu simple dan tidak memakai Google Form karena ya mepet deadline juga. Jadi simpulan dan saran yang saya bisa berikan yaitu, maaf saya baca, berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat simpulkan bahwa AI dalam dunia pendidikan dapat yang signifikan baik membantu mahasiswa ataupun pelajar dapat apa ya belajar maupun dalam merubah pola ujian, lebih menekankan kemampuan bertanya daripada sekedar menjawab pertanyaan. Hal ini berpotensi meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreativitas mahasiswanya. Namun, meskipun AI ini memiliki banyak keuntungan, pastinya kadang mahasiswa tidak menggunakan riset pribadinya. Jadi seakan-akan yang menulis esai ataupun pekerjaan tersebut tuh AI semua. Jadi survei terhadap penggunaan AI di kalangan itu juga masih banyak yang menyalahgunakan, dan tentunya uh, sesuai penggunanya kembali lagi, yaitu kita harus ya melakukan sebuah apa namanya sebuah bantuan gitu, sebuah webinar untuk bagaimana cara memakai AI yang benar gitu tanpa mengurangi rasa jadi kita juga nggak full dari AI tetapi dari pemikiran kita juga. Sekian, terima kasih dari ini penjelasan artikel saya. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.